Pasca Reformasi, pembahasan mengenai pemberontakan PKI di Madiun 1948 membuka banyak data dan fakta yang selama ini disembunyikan oleh Orde Baru. Konsekuensinya, peristiwa bersejarah itu memiliki banyak perspektif dan banyak aspek yang menarik untuk dianalisis sebagai sebuah fenomena sosial di masa revolusi. Karena itu, tidak heran bila saat ini banyak istilah yang disematkan untuk peristiwa itu. Pemerintah menyebutnya pemberontakan, tapi banyak ahli dan sejarawan yang menyebutnya perang saudara, peristiwa, insiden, affair, dan sebagainya. Mengingat belum jelas juga apakah peristiwa itu adalah perebutan kekuasaan secara nasional atau hanya pada tingkat kota dan sekitarnya. Madiun adalah sebuah kota besar yang cukup diperhitungkan selain Yogyakarta dan Solo. Madiun adalah pusat politik yang terdepan di bagian timur, yang langsung berhadapan dengan wilayah yang dikuasai oleh pasukan Belanda. Madiun juga sebagai wilayah penyangga perekonomian di daerah Republik yang masih tersisa saat itu. Madiun adalah sebuah wilayah yang dimana daerah ini terdapat banyak sekali kaum buruh dan kaum petani, karena di daerah ini terdapat pabrik gula serta industri kereta api yang dimana dalam sejarahnya lekat sekali dengan gerakan-gerakan kiri, terutama diantaranya pegawai kereta api yang lekat dengan ISDV. Madiun pada masa revolusi memang menarik. Pasca agresi militer Belanda tahun 1947, banyak kesatuan militer dan laskar bersenjata yang didesak oleh Belanda untuk mengundurkan diri ke daerah Republik yang masih tersisa. Salah satunya adalah Madiun. Madiun pada tahun 1948 menjadi rumah bagi berbagai kesatuan tentara dan laskar rakyat. Mereka menjadikan Madiun sebagai daerah basis untuk menyerbu kedudukan militer Belanda di wilayah sekitarnya. Madiun sebagai basis massa dari Mr. Amir Syarifuddin, saat itu menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Laskar yang di bawah Amir Syarifuddin ini ialah laskar yang cukup militan, karena mereka direkrut dari pemuda-pemuda atau orang-orang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi saat itu angkatan bersenjata Republik Indonesia di sekitar tahun 45 hingga 48 itu ada dua jenis, diantaranya ialah TNI masyarakat yang terdiri dari laskar tadi, organisasi kepemudaan yang dipersenjatai. Yang kedua dari TNI atau tentara formal, itu tentara reguler. Tidak heran kalau di Madiun juga banyak tokoh-tokoh kiri yang berafiliasi ke PKI. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dianggap berani melawan Belanda sejak 1945 sampai 1948. Di antaranya adalah Sumarsono, Letkol Dahlan, Kolonel Joko Suyono, dan lain sebagainya. Bersama mereka, ada pula Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang dipaksa oleh partai oposisi untuk turun dari kekuasaannya di awal tahun 1948 pasca perundingan Renville. Juga musuh, tokoh senior PKI yang baru kembali dari Uni Soviet. Secara geografis, Madiun dikelilingi oleh pegunungan Wilis dan pegunungan Lawu serta hutan Saradan. Karena itu, sejak Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, wilayah ini memang sudah dipersiapkan lama sebagai wilayah basis gerilya. Madiun saat itu dan saat ini juga dikelilingi oleh
pegunungan dan gunung ya. Ada pegunungan Wilis dan gunung Lawu serta hutan-hutan seperti hutan Saradan, sehingga kalau untuk strategi perang daerah itu cocok untuk gerilya. Hal inilah yang menjadikan kita punya gambaran betapa strategisnya wilayah Madiun dalam konteks revolusi. Perundingan Renville yang berujung pada semakin menciutnya wilayah Republik Indonesia berbuah petaka bagi pemerintahan Amir Syarifuddin yang didominasi oleh sayap kiri. Mereka tumbang oleh oposisi, lantas Wakil Presiden Hatta naik sebagai Perdana Menteri di kabinet yang didominasi oleh Partai PNI dan Masyumi. Salah satu program kabinet Hatta adalah RERA, atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi. Hatta memandang bahwa militer saat itu sudah tidak efisien karena terlalu banyak personelnya, sedangkan persenjataannya minim. Dengan kriteria tertentu seperti faktor pendidikan dan keterampilan militer, maka Hatta melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja yang melanjutkan karir militer mereka di TNI, dan siapa saja yang harus kembali menjadi masyarakat. Kebijakan RERA ini tentu saja berdampak pada pasukan dan laskar yang mayoritas anggotanya adalah para pemuda dan rakyat kecil yang tidak mengenyam pendidikan militer dan hanya bermodal semangat nasionalisme dan patriotisme untuk membela bangsanya. Mereka banyak di pasukan yang berafiliasi ideologi kiri dan pasukan yang berideologi Islam. Karena itu, ketidakpuasan muncul di antara mereka. Kecemburuan semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat bahwa seakan-akan Hatta menganak emaskan pasukan Siliwangi yang baru saja datang dari Jawa Barat. Mereka memang rata-rata berlatar belakang pendidikan yang cukup baik. Bahkan para pemimpinnya kebanyakan pernah mengenyam pendidikan militer semasa Belanda dan Jepang. Faktor kedatangan musuh semakin memanaskan suasana yang memunculkan kesan bahwa Madiun adalah pusat oposisi sebagai pemerintah di Yogyakarta. Akhirnya Sumarsono berinisiatif untuk ke Kediri untuk menemui musuh dan berdiskusi tentang langkah apa yang akan dijalankan kemudian hari. Langkah strategis seperti apa. Akhirnya dalam diskusi itu menghasilkan bahwa lucuti tentara-tentara dan lucuti pemerintahan lokal untuk mengamankan posisi PKI. Front Nasional yang dibentuk PKI di Madiun kemudian juga didirikan di Magetan, Ngawi, Ponorogo, Purwodadi, hingga memunculkan kesan di mata pemerintah pusat di Yogyakarta bahwa PKI benar-benar melakukan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pada 18 September, otomatis PKI membentuk pemerintahan yang bernama Front Nasional, atau yang dalam historiografi kita disebut Negara Soviet Indonesia. Namun pemerintah yang dibentuk oleh PKI ini tidak bertahan lama. Madiun akhirnya ditaklukkan pada 28 September 1948 dan membuat PKI kabur ke daerah Kresek. Akhirnya ditaklukkan pada sekitar 28 September 48 dan akhirnya membuat PKI kabur ke daerah Kresek. Di Kresek itulah PKI berusaha untuk membangun pertahanan terakhir mereka dan membawa tahanan-tahanan yang ia sudah tawan selama melakukan gerakan September tersebut. Pertahanan terakhir PKI itu pun akhirnya jebol juga oleh pasukan Republik yang terdiri dari Siliwangi, Brimob, dan pasukan lokal Madiun yang melakukan perlawanan. Hingga akhirnya pada 30 September 1948,
pasukan PKI praktis telah kehilangan kekuasaan. Mereka kabur ke pegunungan Wilis. Pasukan Republik Indonesia terus mengejar mereka. Akhir cerita dari perang saudara itu mengenaskan. Para komunis yang sebelumnya melakukan aksi sepihak sekarang menjadi sasaran balas dendam dari pihak yang sebelumnya menjadi korban mereka. Musuh akhirnya tewas ditembak di daerah Ponorogo. Amir Syarifuddin dan rombongannya akhirnya ditangkap di wilayah hutan Kelambu untuk kemudian dieksekusi mati di daerah Karanganyar. Eksekusi Amir Syarifuddin ini dilakukan secara tergesa-gesa karena ada kabar bahwa Belanda sudah menyerang Yogyakarta, di antaranya di daerah Maguwo. Hingga akhirnya Amir Syarifuddin tidak mendapati keadilan yang seadil-adilnya dan dieksekusi mati dengan kondisi darurat. Sedangkan jasad Musa itu akhirnya dibakar di alun-alun Ponorogo dan abunya dibuang di Bengawan Kali, Bengawan Solo, Madiun. Pada tahun 1991, pemerintah Orde Baru meresmikan monumen kekejaman PKI di Kresek sebagai pengingat terhadap peristiwa Madiun 1948 tersebut. Monumen di Kresek itu berupa patung ukuran manusia yang menggambarkan ada seorang komunis yang akan memenggal kepala seorang ulama. Banyak orang menyebut bahwa itu adalah patung Musa yang akan memenggal kepala Haji Husein. Monumen Kresek juga dilengkapi dengan adanya relief yang menggambarkan peristiwa Madiun 1948. Menjadi sebuah pertanyaan, apa menggambarkan peristiwa Madiun 1948 secara akurat? Benarkah patung tersebut adalah Musa? Benarkah patung tersebut adalah Haji Husein? Apakah relief yang tergambar di sana cukup akurat menggambarkan sejarahnya? Apakah benar itu patung Musa? Gitu. Kalau kita lihat pematung, kalau disuruh membuat patung tentang seseorang, misal patung Jenderal Sudirman, patung Soekarno, maka jika tidak persis, seniman patung tersebut kita sebut gagal. Nah, kalau itu disebut patungnya Musa, apakah wajahnya Musa seperti itu, penampilan Musa seperti itu? Ternyata jauh. Maka monumen itu kalau didirikan untuk disebut sebagai monumen tentang Musa, dan yang adegan yang sedang akan dieksekusi itu adalah Kiai Husein, nah itu maka gagal. Karena apa? Tidak sama dengan orang yang aslinya, tidak menyerupai. Nah, dugaan saya sebenarnya patung Kresek itu tidak lepas dari upaya propaganda pemerintah Orde Baru untuk kita semua mengenang PKI itu dari sisi yang seperti apa. Karena kalau saya lihat begini, patung itu dibuat tahun 1987. Nah, 3 tahun sebelumnya ada film pemberontakan G30S garis miring PKI, yang di situ PKI digambarkan adalah orang-orang yang anti agama. Adegan awalnya bahkan ditunjukkan mereka menyerang masjid, membacoi orang sholat segala macam gitu. Nah, dalam peristiwa 65 hingga sekarang memang kita selalu diajak untuk memahami bahwa komunis itu pasti anti agama. Nah, begitu kita melihat fakta bahwa ternyata banyak sekali anggota komunis yang malah justru agamanya kuat, nah itu membuat kita jadi bingung loh. Kemarin kok narasinya begitu. Nah, film tadi yang saya sebut tadi, film yang judulnya Pemberontakan G30 SPKI, dibuat tahun 1984. Patung Kresek dibuat 1987, masih satu masa, cuma selisih 3 tahun. Maka narasi bahwa PKI itu anti agama demikian terlihat dari sisi simbol.
Jadi sangat terlihat bahwa ini adalah bagaimana framing propaganda tentang PKI ala rezim saat itu. Sehingga kalau sekarang kita melihat sejarah menjadi lebih objektif, maka kita lihat di situ banyak hal-hal yang tidak tepat atau ahistoris dari patung atau monumen di Kresek itu.